Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ilmu psikologi, ada kecenderungan dalam setiap manusia untuk membenarkan dirinya, atau ada dalam kecenderungan setiap manusia untuk menonjolkan dirinya. Ada sikap bermegah di dalam dirinya. Oleh karena itu, setiap manusia itu memiliki suka atau lebih baik disebut dengan ada kesukaan, ketertarikan sendiri kalau dia disanjung atau dipuji. Tetapi sebagai orang yang memiliki kesadaran tersendiri, maka respon kita untuk pujian atau untuk memegahkan diri itu tergantung bagaimana kita merespon dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada sebagian orang yang tidak cakap mengelola kemegahannya atau menonjolkan dirinya, maka dia jatuh kepada yang namanya kesombongan dan keangkuhan. Jadi setiap kali dia dipuji dan disanjung, dia akan jatuh kepada kesombongan dan keangkuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika firman ini mengingatkan kita untuk kecenderungan untuk di dalam hal bermegah. Kalaupun seseorang bermegah atau bangga dengan dirinya sendiri, dia harus sampai pada pemahaman jikalau dia bermegah, biarlah dia bermegah ketika dia memahami dan mengenal aku. Memahami dan mengenal aku maksudnya adalah ketika dia terus belajar, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Berarti kemegahan kita bukan persoalan seberapa banyak prestasi yang kita miliki, pencapaian yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, dan harta yang kita miliki, dan apapun yang dibanggakan oleh dunia ini. Tetapi kebanggaan orang Kristen itu, kemegahan orang Kristen itu adalah ketika dia semakin terus melatih spiritualitasnya di dalam memahami dan mengenal Allah dengan baik. Jadi pengenalan akan Allah dengan baik, dengan rutin atau dia disiplin di dalam melakukan ibadahnya setiap harinya, dalam renungan hariannya. Dia disiplin melakukan tindak kasih di dalam kehidupannya. Dia menunjukkan bahwasanya dia mengenal Allah dengan mengimplementasikan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kemegahan orang-orang Kristen, bahwa dia mengetahui Tuhan menunjukkan kasih setianya. Jadi kemegahan kita adalah ketika kita memahami Tuhan kita, dia menunjukkan kasih setianya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita menghadapi banyak persoalan dan kesulitan dalam hidup ini. Jadi orang-orang yang mengalami tantangan, rintangan, biarlah dia bermegah karena dia memiliki Tuhan. Jadi bukan berarti orang yang dalam kesulitan, orang yang dalam kedukaan, orang yang dalam penderitaan jauh daripadanya kemegahan atau bermegah. Tetapi di dalam setiap orang percaya, baik dia dalam suka maupun duka, dia tetap bermegah di dalam Tuhan. Karena dia percaya, dia mengenal bahwa Tuhan akan menolong dia dengan kasih setianya. Dan ketika ada orang yang sedang memperjuangkan haknya di tengah-tengah masyarakat, dia tahu Allahnya adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Dia akan menolong atau berpihak kepada orang-orang yang melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudariku, hal-hal demikian ketika kita semakin memahami dan mengenal Allah, orang-orang yang bermegah tidak akan jatuh kepada yang namanya putus asa. Dia akan terus berkata,
Saya boleh bermegah bukan mengarah kepada kesombongan, tetapi saya bermegah karena saya yakin dan percaya pada kuasa Allahku menjaminkan dan memelihara kehidupanku. Itulah yang harus senantiasa kita katakan dalam diri kita Bapak Ibu. Maka katakanlah saat ini, saya boleh bermegah di dalam Tuhan, dalam memahami dan mengenal Dia. Dia adalah Allah yang sungguh baik memberkati aku. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami, biar kami tetap bersemangat menjalani kehidupan ini dengan optimis. Tuhan, Kau akan terus bersama-sama dengan kami. Biarlah kami mengandalkan Engkau, itulah kemegahan kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku kami, dalam setiap rencana kami, dalam setiap hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, di dalam melanjutkan kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam membesarkan anak-anaknya. Engkau cukupkan Tuhan berkat-Mu, rezeki-Mu kepada seluruh jemaat-Mu ini. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat anak-anak yang sekolah, kuliah, dan yang sedang mencari pekerjaan. Engkau kiranya Tuhan memberkati, melindungi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.